Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Bacaan yang menjadi bahan utama khotbah minggu ini terambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, pasalnya yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Saya akan membaca dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, atas kehendak Allah menurut janji kehidupan dalam Kristus Yesus, kepada Timotius anakku yang terkasih, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat engkau supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan sekarang dinyatakan oleh penampakan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia berpaling dari aku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada hari itu. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau sangat mengetahuinya. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Tema untuk minggu ini: peganglah ajaran yang sehat. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya yakin tidak ada satupun dari kita sebagai orang tua yang berkeinginan peri hidup atau tutur kata dan tingkah laku anak-anak kita yang kita besarkan dengan penuh cinta kasih justru menyimpang dari ajaran yang sehat. Saya yakin itu tidak ada di antara kita yang menginginkannya. Tidak satupun kita sebagai orang tua yang mengharapkan anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang antisosial, pribadi yang tidak memiliki rasa takut pada Tuhan. Kita semua berharap
Dan ini sudah pasti, anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita itu dapat bertumbuh dalam iman, memiliki roh takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang baik dan santun terhadap orang lain, serta menghargai kita sebagai orang tuanya yang telah melahirkan dan membesarkan mereka. Nah, untuk mendapatkan atau menemukan karakter anak yang takut akan Tuhan, tutur bahasanya santun, penuh dengan kelembutan, serta menaruh hormat kepada orang lain dan juga kepada kita selaku orang tuanya, maka kitab Amsal pasal 22 ayat 6 mengatakan seperti ini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Dan jujur saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi bahan utama khotbah minggu ini sangat menarik untuk direnungkan dan kita aktualisasikan dalam kehidupan keseharian, baik kita sebagai orang tua maupun kita sebagai orang muda. Perikop ini saudara-saudara adalah surat kedua yang dituliskan oleh Rasul Paulus sendiri dan ditujukan kepada Timotius. Dan surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus ketika ia sedang dalam penjara menanti hukuman mati yang sudah ditentukan baginya. Timotius sendiri, saudara-saudara, adalah salah seorang anak rohani Rasul Paulus. Dan Timotius adalah anak rohani yang paling spesial, paling istimewa di hati Rasul Paulus. Kalau tidak demikian saudara-saudara, tentu saja Rasul Paulus tidak akan bersusah-susah menulis suratnya yang cukup panjang. Kalau ia bukan spesial di mata Paulus, untuk apa Paulus menuliskan begitu panjang suratnya kepada Timotius? Surat yang pertama saja ada 6 pasal, dan surat yang kedua ini ada 4 pasal. Bahkan saudara-saudara, jika kita telisik dari ungkapan bahasa yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam menulis suratnya kepada Timotius, dapat kita lihat bagaimana kedekatan atau keintiman yang terbangun di antara mereka seperti kedekatan dan keintiman seorang anak dengan ayahnya. Coba kita membaca ayat yang kedua. Kita perhatikan bahasa yang sangat halus yang diucapkan dan dituliskan oleh Rasul Paulus, dan tentu hal tersebut lahir dari kedalaman hati Rasul Paulus yang penuh dengan perhatian terhadap anak rohaninya ini. Di situ dituliskan seperti ini. Kepada Timotius, anakku yang terkasih. Sapaan ini saudara-saudara sering diucapkan oleh orang tua yang melahirkan dan membesarkan anaknya dengan penuh cinta. Sapaan yang kemudian dibalut dalam doa yang lahir dari iman. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita kiranya menyertai setiap langkahmu, langkah Timotius, langkah anak-anak kita. Itulah doa yang dibalut di dalam iman. Lanjut perhatikan ayat 3. Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Jadi rupanya saudara-saudara, Timotius ini selalu diingat oleh Rasul Paulus setiap kali Rasul Paulus berdoa. Nama Timotius selalu disebutkan dalam doa-doanya. Dan itu dilakukan oleh Rasul Paulus, menyebut nama Timotius dalam doanya siang maupun malam. Artinya, Paulus setiap kali berdoa tidak henti-hentinya menyebut nama Timotius. Coba bayangkan saudara-saudara, orang tua mana setiap kali berdoa tidak mengingat anak-anaknya? Saya secara pribadi, setiap kali berdoa, baik itu di saat bangun pagi pun di saat hendak tidur malam, saya selalu menyebut nama anak-anak cucu saya dalam doa-doa saya itu. Memohon agar Tuhan melindungi mereka, memohon agar Tuhan memberkati hidup mereka. Dan perhatikan ayat 4.
apabila aku terkenang akan air matamu, aku ingin melihat engkau supaya penuhlah sukacitaku. Air mata Timotius, saudara-saudara, yang dimaksudkan di sini adalah air mata yang tertumpah saat terjadinya perpisahan di antara mereka, di mana Rasul Paulus ditahan dan dipenjarakan, sedangkan Timotius harus melanjutkan pelayanan yang sudah diupayakan oleh Rasul Paulus selama ini. Perpisahan itu adalah sesuatu realita yang sangat-sangat menyakitkan bagi Timotius dan terlalu berat baginya untuk dia terima. Penahanan Rasul Paulus bagi Timotius adalah seperti kehilangan segalanya, kehilangan tokoh yang jadi panutan dalam hidupnya. Sedang bagi Rasul Paulus, ia tidak ingin melihat Timotius merasa kehilangan akan kehadirannya. Karena itu ia memberikan penguatan, ia meneguhkan, ia menghiburkan, dan ia meyakinkan Timotius bahwa Tuhan akan mempertemukan mereka lagi. Tentu ucapan ini, saudara-saudara, adalah ucapan yang penuh dengan cinta, yang memberi motivasi bagi Timotius untuk tidak surut di dalam semangat pelayanan. Ucapan ini memberikan motivasi bagi Timotius untuk semakin bergiat dalam karya pelayanan yang ada. Kesimpulan saya, saudara-saudara, Timotius itu sekali lagi adalah anak rohani yang sangat istimewa bagi Rasul Paulus. Mengapa demikian? Karena kita lihat, sekalipun Timotius masih sangat muda dibandingkan Rasul Paulus, tetapi sepak terjangnya dalam pelayanan itu sangat-sangat luar biasa. Timotius menurut saya bukan sekedar anak rohani, tetapi lebih dari itu, yakni rekan kerja Rasul Paulus yang sangat efektif. Timotius adalah anak muda yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mendukung dan mensupport pelayanan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus harus dipenjarakan, Timotius terus berkomitmen untuk melanjutkan karya pelayanan yang ada. Dan inilah faktanya, meskipun tergolong masih relatif muda, tetapi Timotius telah menggembalakan banyak jemaat. Ia telah menjadi pemimpin rohani yang luar biasa, terlebih di jemaat Efesus. Pertanyaan penting sekarang ialah, bagaimana mungkin anak muda ini bisa memiliki karunia yang begitu hebat, melayani dengan semangat yang dahsyat, punya jiwa kepemimpinan yang cemerlang, sangat bisa diandalkan untuk bekerja sama dengan Rasul Paulus yang jauh lebih tua daripada dirinya. Dari mana ia mendapatkan semuanya itu? Nah, saudara-saudara, di sini menarik bagi saya. Rasul Paulus tidak menyebut dan membanggakan dirinya sebagai orang tua rohani bagi Timotius. Tetapi Rasul Paulus menyebut dua nama yang telah berperan besar dalam diri Timotius, dan karena peran mereka lah Timotius bertumbuh jadi pemimpin besar. Dalam ayat 5 dicatat demikian, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Rasul Paulus, saudara-saudara, memuji pelayanan Timotius yang lahir dari ketulusan hati. Timotius menjawab dan menerima panggilan pelayanannya dengan hati yang ikhlas. Tidak bersungut-sungut, tidak banyak neko-neko. Dan karakter itu adalah warisan dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Sekarang kita tahu jawabannya, bukan? Mengapa bisa muncul anak muda yang hebat ini, yakni Timotius? Punya iman yang murni, melayani dengan tulus ikhlas, bisa bekerja sama dengan semua orang, bahkan bekerja sama dengan mereka yang jauh lebih tua dari dirinya. Ternyata, Timotius dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang takut
akan Tuhan. Dia dibesarkan oleh ibunya Eunike dan neneknya Lois. Mereka adalah pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari perikop bacaan kita, sesederhana ini saya mau mengatakan kepada saudara-saudara semua. Jikalau kita menginginkan generasi yang ada di bawah kita menjadi generasi yang kuat, generasi yang hebat, generasi yang tangguh menghadapi tantangan, generasi yang takut akan Tuhan, maka harus diawali dari diri kita dulu yang merasa diri sebagai orang tua. Percaya atau tidak, bahwa faktor orang tua dalam pembentukan karakter seorang anak menempati porsi yang sangat besar. Jikalau kita selaku orang tua tidak menaruh peduli pada relasi kita dengan Tuhan, kita menganggap kehidupan spiritual itu tidak penting, beribadah itu tidak penting, bersekutu dengan Tuhan itu tidak penting, hidup bersekutu dengan sesama saudara seiman itu tidak penting, maka jangan pernah berharap anak-anak akan menunjukkan karakter seorang yang takut akan Tuhan. Memang ada kasus tertentu di mana ada seorang anak yang karakternya baik, sedangkan orang tuanya jahat. Orang tuanya hidupnya kacau atau berantakan atau broken home. Beberapa kasus menunjukkan memang hal itu bisa terjadi. Tetapi sekali lagi, bagi saya, sebagian besar kita harus menyadari bahwa peran orang tua dalam mendidik anak-anak untuk memiliki karakter yang benar itu tidak bisa diremehkan. Seorang anak yang takut akan Tuhan tidak bisa dilepaskan dari orang tuanya yang juga takut akan Tuhan. Begitu saja sesederhananya bagi saya. Karena itu jika saudara menginginkan anak saudara menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, maka mulailah dari dirimu sendiri. Takutlah akan Tuhan. Karena apa? Karena anak akan melihat setiap hari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Apa yang dipikirkan orang tuanya. Apa yang dikatakan orang tuanya. Seperti apa iman orang tuanya. Jika saudara-saudara selaku orang tua menyatakan hidup yang demikian, maka Alkitab memberikan jaminan bahwa orang yang takut akan Tuhan hidupnya akan diberkati, bahkan anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Mazmur 37 ayat 25. Orang yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, maka anak-anaknya juga hidupnya takut akan Tuhan. Hidupnya akan menghormati Tuhan. Dan mereka akan menjadi orang hebat, orang yang sangat luar biasa. Tetapi jika kita selaku orang tua asal-asalan dengan Tuhan, seadanya saja bersekutu dengan Tuhan, maka anak-anak kita pun akan menjadi pribadi yang asal-asalan untuk hidup dengan Tuhannya. Kesimpulannya saudara-saudara, orang tua bisa mewariskan hal yang paling berharga dalam hidup. Bukan harta, bukan uang, bukan rumah, bukan pekerjaan, bukan ini atau itu yang sifatnya bendawi. Tetapi ini warisan yang paling berharga, yakni karakter yang terbangun dari iman, yang kemudian mewujud dalam keteladanan, pola anutan takut akan Tuhan. Timotius sungguh-sungguh beruntung, bukan karena menjadi anak rohani Rasul Paulus, tetapi memiliki ibu dan nenek yang takut akan Tuhan. Setiap hari Timotius melihat iman ibunya, iman neneknya. Timotius melihat bagaimana keluarga tempat ia dibesarkan sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan. Dan iman itulah yang kemudian hidup dalam dirinya. Itulah yang mencetak Timotius menjadi seorang yang sukses dalam melayani Tuhan. Pertanyaan penting sekarang saudara-saudara. Satu kali kita akan mati. Suatu hari kita akan meninggalkan keluarga kita. Kita akan meninggalkan anak-anak kita. Kita akan meninggalkan cucu-cucu kita. Sekarang apakah yang bakal kita wariskan kepada mereka? Janganlah kita berpikir, yang penting sudah ada harta kusiapkan bagi mereka. Sudah ada rumah dan segala kebutuhan hidup kusiapkan dan kutinggalkan bagi mereka. Memang itu tidak salah. Memang itu penting juga. Tetapi ini yang lebih penting dari segala-galanya. yakni
Ajarkan ajaran yang sehat kepada mereka dan wariskanlah iman yang benar. Dan kepada kamu anak-anak muda, saya mau katakan kepada kamu sekalian, jangan anggap sepele ajaran yang diberikan kepadamu. Hiduplah dan berpeganglah pada pengajaran itu, dan jagalah imanmu, iman yang engkau warisi dari orang tuamu. Maka firman Tuhan ini akan menjadi kepastian bagimu. Engkau akan mendapat penghargaan dalam pandangan manusia dan dalam pandangan Allah. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.